Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya? Semoga selalu sehat selalu. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai KD 3.12 mengenai cahaya dan alat optik. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cahaya dan alat optik. Cahaya sendiri merupakan cahaya yang tidak berwujud, namun kita dapat merasakan keberadaannya dengan jelas, seperti bagaimana pada siang hari sekeliling kita sangatlah terang. Namun, pada malam hari, cahaya matahari tidak dapat memancarkan, namun membuat suasana akan menjadi lebih gelap. Berbicara tentang malam, salah satu cara paling mudah untuk mengamati cahaya adalah menyalakan lampu di malam hari. Kemudian saya akan membahas mengenai sifat-sifat dari cahaya. Sifat-sifat dari cahaya sendiri yaitu cahaya memiliki sifat khusus seperti dapat merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Menurut tim Kemendikbud tahun 2017. Berikut merupakan pemaparan dari masing-masing sifat cahaya. Di mana yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus secara terus-menerus dan dapat menembus pada benda yang bening. Misalkan cahaya difokuskan menggunakan lubang kecil, maka cahaya akan tampak jelas membentuk garis lurus. Jika kita mengintip lubang tersebut akan menggunakan lubang yang kecil, maka kita tidak dapat melihat cahaya tersebut. Namun, jika lubang kecil yang kita gunakan untuk mengintip tegak lurus dengan lubang kecil dari sumber cahaya, maka kita dapat melihat cahaya itu lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya sendiri memiliki sifat yang dapat dipantulkan jika menabrak suatu permukaan bidang. Dua pemantulan cahaya tersebut akan membentuk pemantulan baur atau pemantulan teratur. Pemantulan baur sendiri disebut dengan difus seperti dapat dilihat pada gambar. Cahaya akan datang lurus kemudian akan dipantulkan pada bidang-bidang yang untuk pemantulan. Kemudian pada bidang yang teratur, cahaya akan memantul dengan teratur atau simetris. Kemudian cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya sendiri terbentuk karena adanya perubahan dari medan magnet dan medan listrik secara periodik. Cahaya juga dapat merambat tanpa menggunakan medium, tidak seperti bunyi yang dapat merambat dengan medium udara agar dapat merambat. Oleh karena itu, cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik seperti dapat dilihat. Cahaya dapat berbentuk sinar gamma, sinar X, sinar UV, inframerah, gelombang mikro atau gelombang radio. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan bayangan pada cermin. Nah, pembentukan bayangan pada cermin yang pertama yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Pembentukan bayangan pada cermin datar sendiri akan menghasilkan bayangan atau refleksi, atau pembentukan bayangan juga disebut dengan refleksi. 1:1 atau simetris dengan benda yang nyata atau dipantulkan. Meskipun secara teknik sebetulnya bayangan tersebut adalah terbalik. Nah, pada saat ini yaitu di mana benda akan dipantulkan ke cermin datar, kemudian sinar pantul ini akan memantul dan sinar pantul yang sebelah sini juga akan memantul kemudian membentuk bayangan. Bayangan ini akan terlihat simetris, namun nyatanya bayangan tersebut adalah terbalik. Kemudian pembentukan bayangan pada cermin lengkung, di mana cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung seperti pada kaca spion kendaraan yang dipasang di motor atau mobil. Pada cermin lengkung sendiri, kelengkungannya merupakan bagian dari kelengkungan seperti bola. Terdapat dua cermin pada umumnya yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai lensa. Nah, lensa sendiri sama seperti cermin, ada dua yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa sendiri merupakan benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung maupun cembung dan fungsinya untuk membiaskan cahaya. Nah, lensa cembung sendiri saat dipegang akan
bagian tengahnya akan lebih tebal dari bagian pinggirnya. Namun sebaliknya pada lensa cekung, bagian tengah lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai mata. Mata sendiri merupakan indera dari penglihatan manusia. Sesungguhnya mata juga akan membentuk seperti cermin, namun dalam proses mata mengirimkan sebagian sinyal pada otak bukan memantulkan seperti cermin. Nah, selanjutnya bagian-bagian mata sendiri ada 3. Organ penglihatan yang dimiliki oleh manusia adalah mata. Organ ini berbentuk bulat. Mata tersusun atas beberapa lapisan bagian utama yang berbeda seperti pada lapisan-lapisan utama mata seperti sklera yang akan membentuk lapisan kornea. Kemudian koroid akan membentuk iris dan lapisan yang ketiga atau lapisan dalam yaitu retina. Dapat dilihat dari bagian-bagian mata seperti ada kornea, pupil, kemudian lensa, otot silindris, dan lainnya. Yang kelima, kita akan membahas mengenai alat optik. Nah, alat optik sebenarnya kita dapat lihat di berbagai hal, di berbagai kehidupan kita masing-masing, seperti kamera handphone yang kita pakai itu merupakan alat optik. Alat optik sendiri pada ilmuwan ini berusaha mengembangkan peralatan yang diperlukan untuk kepentingan manusia dengan meniru rancangan mata dari lalat yang luar biasa. Macam-macam dari alat optik seperti yang pertama yaitu kamera. Pada saat kita mengambil gambar suatu benda dengan kamera, cahaya yang dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke dalam lensa kamera, kamera memiliki diafragma atau pengaturan cahaya atau shutter untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Jadi, diafragma itu akan mengatur banyaknya atau sedikitnya cahaya yang masuk ke lensa sehingga gambar yang dihasilkan dapat seperti nyata. Kemudian selanjutnya yaitu kaca pembesar atau loop. Kaca pembesar atau loop sendiri merupakan objek yang digunakan untuk melihat benda yang terlihat lebih kecil seperti semut, lalat, atau benda-benda kecil lainnya. Kemudian mikroskop. Mikroskop sendiri hampir sama dengan kaca pembesar namun akan lebih teliti dan lebih canggih dalam melihat benda-benda kecil. Seperti mikroskop dapat melihat sel atau mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata karena benda tersebut bersifat mikroskopis. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai alat optik? Jika tidak ada, karena waktu sudah mau habis, jadi saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat paper mengenai cahaya dan alat optik, kemudian minggu depan dikumpulkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.